Allah Subhanahu wa taala bisa menghabiskan satu kaum kalau tidak menjaga syariat Allah. Nah, jadi Allah nggak perlu dijaga. Yang dijaga apanya? Yang dijaga syariatnya. Syariat itu dibagi dua unsur saja. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Sederhana. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Allah perintahnya apa? Allah perintah salat. Perintah pun dibagi-bagi lagi. Ada perintah yang kuat, disebut wajib. Ada yang perintahnya tidak terlalu kuat, disebut dengan mustahab atau sunnat bahasa kita. Ada perintah yang dibolehkan dipilih, itu disebut dengan mubah. Ya. Ini wajib dengan sunnah perintah. Yang wajib Allah suruh cuma 5. Bersyahadat dengan lisan, kemudian salat. Maka orang disuruh, kalau engkau jaga perintah Allah, Allah menjagamu. Sederhana. Maka orang yang melakukan salat karena Allah, Allah menjaganya. Allah jaga apa? Ada orang mengira, saya Ustaz, kalau udah salat dicuri juga rumah saya. Saya udah salat ditipu juga sama orang. Saya udah salat enggak juga dibayar hutang saya. Allah jaga apa? Yang Allah jaga, orang yang melakukan perintah Allah, yang Allah jaga bagaimana jalan dia tetap menuju ke jalan yang surga. Allah buat dia pikirannya, gerakan tubuhnya, perjalanan kakinya, jangan melenceng. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang engkau ridai. Siapa yang engkau ridai? Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya orang-orang yang siddiq. Allah menyebut jalan orang siddiq. Siddiq itu orang yang jujur. Allah nggak nyebut jalannya orang-orang mahirin, orang yang pintar. Enggak, karena banyak orang pintar hari ini nggak jujur. Makin pintar, makin kurang ajar. Nah. Itu uwan saja. Kan jamaah itu nggak jujurnya tuh. Padahal pintar-pintar tuh. Pintar-pintar, semuanya dapat bocoran soal. Kalau nggak dibocorkan, kepala sekolahnya dipecat. Sama kepala dinas. Kepala dinas nggak mau, maka dipecat sama wali kota. Wali kota nggak mau, dipecat sama gubernur. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu Allah, orang yang jaga perintah Allah, Allah akan menjaganya. Yaitu tetap Allah jaga, jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Nah, apapun kejadian, nyeleweng-nyeleweng sedikit, keluar ke jalan, matanya nyerempet, ketemu sama perempuan cantik, melirik juga, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menjaga ke jalan yang lurus. Ya. Artinya kita ini manusia nggak lepas daripada dosa, tidak lepas. Ya. Cuma Allah buat sadar ujungnya, sebelum meninggal Allah buat sadar. Tiba-tiba taubat, kok saya melakukan ini, kok saya makan ini, kok saya begini, waktu kecil saya begini, waktu SMA saya makan bakso bayar 2.000 padahal harganya 3.000. Sadar kemudian, teringat sendiri. Itu gara-gara menjaga syariat Allah. Nah, makanya orang salat itu biasanya terjaga. Terjaga apanya? Akidahnya, tujuan hidupnya. Dia nggak sampai durhaka, sehingga orang tuanya tidak sampai melaknatnya. Nah, ini semuanya adalah karena menjaga perintah. Lalu Allah suruh juga membayar puasa Ramadan. Yang disuruh cuma Ramadan. Kemudian zakat. Disuruh bayar zakat. Lalu melakukan haji ke Baitullah. Maka orang yang sudah melakukan 4 perkara, selain daripada syahadat, insya Allah surga. Kalau dia yakin bahwa yang dia lakukan adalah benar sisi Allah. Maka ibu dan bapak, kalau kita tidak mau melakukan perintah, berarti Allah tidak jaga. Orang yang sudah punya uang, gaji banyak, kalau dia kumpulkan cukup untuk store haji, nggak nyetor-nyetor juga. Yang dalam pikiran dia selalu muncul barang-barang lain. TV 100 inci, bulik speaker, yang model dub woofer itu, yang bisa meledak dapur kalau dihidupkan. Kemudian pokoknya beli juicer untuk jus. Pokoknya apa yang dia lihat di TV jelly,
ledger, ya. Semuanya dibeli. Oh, ada panci satu paket 7 biji 1,5 juta, dibelinya juga. Ya, padahal dah 7,5 juta di sana 10 biji dapat, 20 biji dapat. Semuanya enggak terfikir untuk naik haji. Nah, ini mulai dia tidak menjaga syariat Allah. Maka haram hukumnya menggunakan uang yang sudah lebih daripada kebutuhan untuk tempat yang lain. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, jangan dinaikkan dulu ke 2 tingkat. Daftar haji dulu. Nah, kalau pagarnya sudah busuk, jangan diganti dulu, yang penting sudah ada pagar. Daftar haji dulu. Meninggal, kita sudah dijaga Allah. Maka orang yang sudah punya uang tidak mau berhaji, itu dosa besar. Ya. Tiba-tiba pagarnya indah sekali, habis uang untuk pagar 50 juta. Dia pakai besi 1,8. Kok tahu sampai ukuran-ukurannya? Besi tebal itu. Oh, Masya Allah. Dengan cat emas, segala macam. 50 juta. Padahal tadi baru saya dengar dari Kak, siapa? Risa. Daftar haji cuma 25 juta 100 ribu. Itu pun kalau belum diskon. Ya. Dia sanggup untuk 2 orang dengan istrinya. Tapi dia tidak mau. Maka apa hukum pagar di rumahnya? Haram. Yang masuk neraka mana? Pagarnya atau manusianya? Manusianya. Maka Bapak dan Ibu melakukan Allah, ini orang tidak jaga syariat. Kalau tidak jaga syariat, jangan harap. Jangan harap Allah menjaganya. Makanya biasanya orangnya hang. Pikirannya muncul yang aneh-aneh. Punya istri digebuin. Ya. Punya suami diselingkuhi. Kerjanya tiap hari apa? Facebook WA. Sekali-sekali Instagram. Senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Pokoknya di rumah nggak sempat. Suami pulang, Assalamualaikum. Dia sibuk dengan WA. Waalaikumsalam ditulis di WA-nya. Padahal di sana tadi di pintu suaminya Assalamualaikum. Itu pokoknya kerja itu hang. Orangnya hang. Salat tahajud jangan tanya. Seumur hidup nggak pernah. Tidak pernah. Salat wajib selalu lewat waktu 2 jam setelah azan. Sinetron nggak boleh lewat 1 episode pun. Ya, di depan TV itu terusan. Anak mau telanjang mandi mau tidak di depan TV. Sampai anak terpaksa cebok sendiri padahal belum waktunya dia cebok. Begitu Ibu dan Bapak. Coba rasakanlah hidup bersama orang yang tidak jaga syariat Allah. Biasanya banyak masalahnya. Mulut nggak bisa dijaga, di kantor membuat masalah, problem maker di mana-mana, ngupat sana sini, pakai kacamata terbalik, sampai pakai kacamata urusan. Tidak ada urusan dengan kacamata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah. Allah sudah janji, kata Nabi, ihfazillah. Engkau jaga syariat Allah, Allah menjagamu. Ibu, kalau ibu tutup aurat karena Allah, Allah akan jaga ibu, tidak akan terbuka aurat itu walaupun roh sudah dimakan oleh rantai motor. Nah, dimakan tuh sama rantai, kan banyak selama ini yang jilbab syar'i panjang sampai ke bawah. Masuk ke jari-jari, ke jari-jari. Masuk ke jari-jari. Kalau ibu menjaga karena Allah, tidak akan lepas jilbab itu, paling ibunya yang jatuh. Tapi jilbab tidak lepas. Tidak akan telanjang seorang perempuan. Allah tidak akan lepas roknya di tengah jalan sampai semua orang bisa lihat warna apa di dalam. Tidak akan terjadi. Kalau dia jaga karena Allah Subhanahu wa taala. Paling kita yang jatuh, paling bibir pecah, robek sedikit, begitu-begitu saja. Tapi kita tidak akan dipermalukan Allah. Maka coba lihat gadis-gadis seksi kadang-kadang pakai baju, kadang-kadang sekali panjang, sekali tidak pakai baju, sekali-sekali kadang-kadang pakai celana. Suka-suka dia. Di kantor pakai jilbab, di depan rumah nggak pakai jilbab. Ini model naik motor, begitu dimakan roknya sekali-sekali oleh. Kenapa Allah bisa telanjangkan dia di depan umum sampai terlepas semua roknya? Harus cari spanduk di samping-samping jalan untuk menutupinya. Ada berapa kejadian begitu, Pak? Pakailah pikiran kita. Kalau kita menjaga karena Allah, mungkinkah Allah mempermalukan kita? Saya sudah pernah cerita sama ibu dan bapak. Waktu tsunami, ada orang sebagian telanjang. Saya ikut memandikan jenazah di Banda Aceh. Tapi sebahagian yang lain, lengkap dengan rok, lengkap dengan pentol, masih menempel di jilbabnya. Kalau alasan orang karena air terlalu keras, terlalu deras. Keras apa deras? Deras. Pasti semua orang terbuka.
Tapi ternyata tidak. Sebahagian Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Diselidiki, memang orang-orang yang tidak Allah buka auratnya waktu tsunami, hidupnya nggak pernah buka aurat. Nggak pernah pakai anduk keluar dari rumah, duduk di samping jendela sambil nunggu suami. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan Allah jaga. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali di penjara waktu terlepas kain, terlepas tali penutup celananya kendor tapi tidak mau turun, tetap tidak terbuka auratnya. Kenapa? Allah tetap menjaga dia karena dia menjaga syariat Allah. Maka hati-hati yang hidup setengah-setengah. Ya, semuanya ya, salat ya, puasa ya, zakat ya, naik haji ya, maksiat juga ya. Ya, semuanya dia makan. Ya, dia makan yang halal, dia makan yang haram, enggak peduli. Ya, yang maksiat jalan, sogok jalan, riba jalan, salat. Hati-hati, kita belum menjaga dan belum meninggalkan larangan Allah. Maka yakinkanlah dalam hati, ini janji Nabi, ihfazillah, engkau jaga Allah, Allah menjagamu. Suami taat, istri bermasalah, contoh. Kalau salah satunya taat karena Allah, walaupun dia mungkin dapat istri yang kemudian kurang, artinya dulunya kurang taat, tapi karena kesalehan suami, Allah bisa rubah istri ini. Allah bisa rubah. Begitu juga kebalikannya. Dapat suami model-model Fir'aun misal. Tapi istri salehah. Istrinya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, aku jaga syariat ini karenamu, ya Allah. Aku melakukannya, maka perbaikilah suamiku. Allah jaga supaya istri ini tidak tersakiti. Bagaimana caranya? Allah rubah suaminya. Allah rubah suaminya. Maka ini semua terpulang pada kita, ibu dan bapak. Maka jagalah aurat, jangan setengah-setengah. Yang laki kadang-kadang aurat. Waktu main futsal tetap pakai celana pendek. Main tenis tetap pakai celana pendek. Saya ulang-ulang terus-terusan. Karena orang selama ini menganggap remeh syariat. Anggap remeh. Maka orang yang tidak menjaga, tunggulah bagaimana waktu Allah memainkan peranannya. Kita hari ini keluarkan harta karena Allah. Kemarin yang berkurban, keluarkan harta karena apa? Karena Allah. Maka Allah pada saat dia membutuhkan Allah, Allah akan menjaganya. Makanya waktu Nabi menyebutkan di dalam hadis yang lain, ya, ta'arraf ila Allah fil raqa, ya'rifka fi syiddah. Kalau engkau mengingat Allah di waktu engkau susah, maka Allah di waktu engkau senang. Awal bulan ingat Allah. Dapat gaji 13 ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Dia tidak lupa ke anak yatim, fakir miskin. Dia dapat untuk saudara-saudaranya. Dia ingat Allah, dia tahu ke mana dia harus sedekahkan. Maka janji Nabi, Allah mengingatmu pada waktu engkau merasa susah. Enggak, tiba-tiba enggak keluar gaji. Kita belum enggak ada untuk beli. Allah mengingat kita. Maka Allah buat kita tidak lapar-lapar. Nasi enggak ada tapi enggak lapar, enggak butuh nasi. Itu contoh paling sederhana. Nah, ini kata Nabi SAW, maka banyak-banyaklah ingat Allah di waktu senang. Ini tidak begitu senang, yang diingat Suzuya, Paparon, Mamaron, ya. Kemudian, pokoknya itu aja diingat, KFC. Allah tidak diingatnya. Tidak ada sedikit pun harta. Allah beri gaji luar biasa. Kurban 1 kambing pun dia tidak mau melakukannya. Padahal Allah cuma minta setahun sekali. Setahun sekali. Ya. Itu padahal untuk urusan dunia cepat sekali urusannya. Kacamata saja berapa satu? Yang mahal itu sampai 1 juta lebih kan Ibu? Tapi sanggup. Padahal ada yang model kacamata bukan sakit mata. Tapi hanya untuk memperindah suasana contohnya. Tapi sanggup beli, sanggup. Tapi kenapa untuk urusan akhirat dia tidak sanggup? Nah, ini perlu dipertanyakan. Berarti tidak serius untuk menjaga syariat Allah. Ini nasihat pertama dari Nabi SAW. Ibu dan Bapak, terakhir saya ingin katakan dalam nasihat ini, kalau kita dekat dengan Pak Camat, itu biasanya urusan kepala desa. Kita agak sedikit meremehkannya. Kita anggap kecil kepala desa. Kenapa? Tinggal ngadu ke Pak Camat perintah, menang kita di atas kepala desa. Kalau kita dekat dengan bupati,
atau wali kota, biasanya Pak Camat itu kecil di mata kita. Kita akan mengatakan, nggak usah urusan lah, nanti biar wali kota yang urus lah. Gara-gara kita dekat dengan dia, Pak Camat kita anggap kecil. Makanya kan banyak orang melawan polisi di tengah jalan, kalau dia kenal dengan Kapolresnya, kecil. Begitu kita kenal dengan gubernur, bupati, semuanya kecil di pandangan kita. Kalau kita kenal dengan presiden, gara-gara presiden pernah di Takengon, kebetulan kita pernah ke Gunung Salak bersama presiden, kita kenal. Lalu kita kemana-mana, kita bawa nama presiden, ada kenang-kenangan dia tulis misal, kita bawa. Maka di pandangan kita, semua gubernur itu kecil. Seakan-akan, nggak usah urusan lah, saya langsung ke presiden saja lah, kecil. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka bagaimana semua makhluk dalam pandangannya kecil. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, kecil semua makhluk. Tak ada apa-apanya itu presiden. Kenapa? Yang uruskan Allah, yang ciptakan presiden Allah, yang ciptakan gubernur Allah, maka dekatkan diri dengan Allah. Oh, dizalimi, lapor sama Allah. Apakah Allah dengar? Allah dengar, cuma Allah nggak menyahut saja. Allah nggak akan sahut dalam tahajud kita, ku dengarkan. Pasti lari kita kalau dengar suara itu. Nggak jadi salat tuh. Minta sama Allah, ya Allah, dia telah menzalimiku, ya Allah. Tiba-tiba ada suara dari samping, ku dengar. Pasti itu nggak jadi salat lagi tuh. Makanya Allah nggak menyahut supaya kita nggak lari. Tapi Allah dengar, berbisik-bisiklah, kata Allah, udu'u rabbak tadarru'an wa khufyah, bersepi-sepilah, kata Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, kata Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Segala sesuatu lapor sama Allah. Makanya kesalahan paling banyak orang hari ini terlalu mengandalkan manusia dalam urusan dia, melupakan Allah. Padahal di sisi Allah lah semua permasalahan bisa diselesaikan. Ini baru nasihat yang satu. Saya sambung sedikit lagi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi sebentar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iza sa'alata fas'alillah." Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah sama Allah. Pengemis itu meminta. Sayangnya mereka salah jalan. Salah alamat. Mintanya kok sama manusia. Allah laknat pengemis. Nabi melaknat pengemis. Kata Rasulullah, "Man fataha baba mas'alatin fatahallahu alaihi baba faqrin." Barang siapa yang membuka pintu mengemis, artinya dia sudah mulai minta-minta, fatahallahu alaihi baba faqrin, maka mulailah Allah membuka untuknya pintu kefakiran. Kok bisa pengemis fakir? Padahal pengemis di lampu merah satu hari bisa 200.000. Mungkin di rumahnya lebih besar daripada rumah kita. Kok disebut fakir? Pengemis itu nampaknya casingnya tetap pengemis, walaupun dia kaya. Punya rumah, dia nggak berani nampakin di depan orang. Kalau mau pulang ke kampungnya, dia belok-belok agar orang nggak tahu mana rumah dia yang sebenarnya. Pakaian banyak dalam lemari, tetap nggak berani dipakai keluar rumah. Kenapa? Nanti ketahuan, dia orang kaya. Pengemis nggak berani nyawut HP sembarangan. Bunyi HP di silent. Nanti kalau sudah selesai nggak ada orang yang sedang memberi, baru dia sahut. Takut ketahuan dia punya HP. Lebih hebat daripada HP kita. Nampaknya kaya, tapi tidak menikmati. Karena dia harus menjadi pengemis. Maka Nabi berjanji, yang mengemis tetap fakir di sisi Allah. Allah buat dia fakir. Allah buat dia fakir. Makanya, kalau mengemis, mengemislah kepada Allah. Oh, diberi miskin, mengemislah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Nah, jangan minta kepada orang lain. Setiap hari kita diajarkan dalam salat bahwa kita selalu urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini nasihat kedua Nabi. Jadi kalau minta sesuatu kepada siapa, Ibu? Kepada Allah. Yang belum punya anak, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta sama dokter. Nanti dokter sarankannya yang aneh-aneh. Katanya suruh pakai cuka. Ini suruh pakai cuka nih. Oh, suruh banyak makan sayur. Kalau mau anak laki, banyak makan daging. Kalau mau anak perempuan, banyak makan sayur. Kalau mau punya anak bencong, jangan makan apa-apa. Begitu-begitu kadang-kadang. Begini, disuruh minum herbal ini, disuruh minum batang kurma, disuruh makan ini, kulit jeruk, macam-macam. Demi mendapatkan anak, capek berusaha, Allah belum beri. Kenapa? Dia lupakan
Yang bisa memberi dan menciptakan janin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah ke dokter. Nabi Ibrahim tidak pernah makan yang herbal untuk mendapatkan anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Ibu, salah doa kita selama ini yang enggak punya anak. Cuma minta, ya Allah berikanlah aku anak. Belum selesai. Kalau minta yang sempurna. Seperti Nabi Ibrahim minta, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Begitu lahir langsung saleh. Makanya Nabi Ibrahim gak sempat mendidik Ismail. Tapi langsung saleh. Berapa tahun Nabi Ibrahim berdoa untuk minta anak? 85 tahun. Nabi kekasih Allah 85 tahun baru dikasih. Kita baru 2 tahun dah mengeluh. Akhirnya enggak mau minta lagi. Ayo kula kele kacap. Udah capek saya minta, dikasih. Akhirnya enggak berdoa lagi. Inilah model orang yang tidak yakin bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya. Maka ibu dan bapa yang melakukan Allah, kalau meminta, mintalah sama Allah. Oh, minta naik jabatan, minta sama Allah. Oh, ternyata enggak naik-naik. Allah tahu kalau dinaikkan kita bahaya. Makanya kadang-kadang Allah tidak kabulkan. Maka hidup ini santai saja. Jangan terlalu dikejar dunia. Tujuan kita bukan untuk dunia. Dunia itu seperti makan kuaci. Banyak dimakan, tidak pernah kenyang. Dunia itu seperti lautan. Kita seberangi bisa, kita jalan jauh bisa. Tapi kalau kita minum airnya, malah semakin haus. Itu dunia. Capek, habis energi kita mengejar dunia. Yang kita pikirkan gaji, nanti sertifikasi, lalu dapat gaji lagi. Begitu-begitu saja hidup kita. Habis energi mengejar dunia. Apa yang dunia berikan untuk kita? Hanya sepetak tanah. Sepetak tanah untuk menguburkan jasad kita. Hanya itu. Tidak ada lain. Bahkan satu cincin pun tidak melekat lagi di tangan kita. Pernah melekat, dicabut sama anak kita. Waktu dimandikan jenazah kita, dilihatnya di tangan ayahnya batu giok, dicabutnya. Kenapa dia enggak biarkan? Biarlah ayah senang sebentar di dalam kubur dengan batu giok. Kenapa dicabutnya? Ternyata dunia tidak memberikan apapun. Makanya kain kafan tidak ada kantongnya. Tak ada kantongnya. Tidak ada yang buat kain kafan dengan kantong. Kenapa? Tahu tidak perlu bawa apa-apa. Hanya orang-orang Nasrani yang memakaikan jas. Taruh sendok garpu satu, taruh sendok bulat itu satu. Lalu ada modal sedikit, dikasih beberapa manyam emas untuk belanja di alam kubur. Mungkin di alam kubur ada Suzuya juga. Mereka belanja. Begitu, kita tidak. Dunia habis energi kita kejar, enggak dikasih apa-apa. Maka jangan terlalu dikejar dunia. Berapa yang Allah beri rezeki, itu sebenarnya sudah ditetapkan di umur 120 hari. Jangan siang malam mikirkan itu sehingga enggak sempat salat. Azan sudah bunyi, kita masih terus mengejar dunia. Maghrib enggak pernah berjamaah, Isya enggak pernah jamaah. Tapi kalau seandainya subuh kita enggak keluar ke masjid, tapi ke kantor kita paksakan keluar. Ini aneh. Padahal yang beri rezeki Allah. Allah yang beri rezeki. Untuk sama Allah kita tidak dekat. Sama kantor kita dekat. Kita dapat uang itu dari siapa? Dari Allah. Maka hati-hati ibu-ibu dan bapak-bapak melakukan Allah. Coba dekat sama Allah. Apa yang Allah berikan? Tadi dunia kita dekat. Ternyata waktu meninggal, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Bahkan kotoran pun disuruh picit, disuruh keluarkan lagi. Jangankan perhiasan ibu dan bapak. Dalam perut, disuruh picit sama orang kasih mandi jenazah. Disuruh picit di perut kita. Seandainya kita masih hidup, pasti kita bilang, berat tak kata genai. Disuruh picit, dikeluarkan kotoran, dikeluarkan, dikeluarkan, disiram sampai habis. Kotoran saja nggak boleh melekat dalam tubuh lagi. Coba kejar Allah, kejar syariat Allah. Apa yang Allah beri? Jannatun. Surga. Arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Rumah kita di sana nanti bertingkat-tingkat. Ada rumah yang di bawah, ada rumah yang di lantai bawah, ada rumah yang di tengah, ada rumah yang di atas. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang di bawah melihat rumah orang yang di atas, itu seperti kita hari ini melihat bintang di langit. Sehingga semua sahabat waktu Nabi mengatakan orang yang dapat rumah di bawah di surga
di lantai paling bawah, melihat rumah di atas, seperti melihat bintang di langit. Sahabat bertanya, untuk siapakah rumah-rumah yang di langit itu? Yang jauh sekali nampaknya seperti bintang saja. Apakah rumahnya para nabi ya Rasul? Kata sahabat. Kata Rasulullah, tidak. Itu rumahnya orang-orang yang berakhlak baik di dunia. Akhlak saja sudah cukup untuk dapat rumah di atas. Maka jangan banyak urusan dengan manusia yang sifatnya menyakiti manusia. Hasad itu penyakit. Orang lain yang naik gajinya, kita yang naik tensinya, itu penyakit. Orang lain naik gaji biarkan, karena ketentuan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kita baru beli Avanza, tak usah ribut-ribut sampai kita memfitnah dan segala macam. Tidak usah. Hadapilah dengan kehidupan yang tawakal. Nah, jadi nasihat Nabi yang kedua, kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa rubah kehidupan. Kemudian, wa izasta'anta, nasihat ketiga Nabi, wa izasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, tadi minta sesuatu, sekarang minta tolong sama Allah. Kita ini minta tolong sama manusia, banyak manusia mengecewakan kita. Rohingya itu minta tolong sama manusia. Manusia tidak mampu menolong mereka. Negara di sampingnya saja Bangladesh, di pintu pagar Bangladesh saja mereka ditolak kembali. Karena Bangladesh sendiri miskin. Teman saya pergi ke Bangladesh. Hanya di dunia ini, semua taksi yang dibuat besi, taksi yang dipagari besi, itu hanya ada di Bangladesh. Kayak kita buat pintu pagar, pintu rumah kita. Taksi di sana dipagari besi. Kenapa? Pencurinya melebihi daripada orang yang dicuri. Ini teman saya pergi ke sana pulang cerita miskin sekali. Bagaimana mereka mau menerima pengungsi Rohingya? Mereka sendiri miskin. Minta tolong sama Allah. PBB minta tolong. Mereka sendiri Allah sudah jamin bahwa kafir itu ba'duhum ba'da. Mereka saling tolong menolong walaupun bahasanya. Coba lihat. Aung San Suu Kyi yang diberikan Nobel itu tidak pernah mau dicabut Nobelnya walaupun dia ketahuan sudah berdarah tangannya. Kenapa? Sesama kafir akan saling tolong menolong. Ba'duhum, sesama mereka awliya'u ba'din. Mereka akan saling tolong menolong. Kita ini yang tidak tahu lagi siapa penolong kita sebenarnya. Saya heran, kadang-kadang begini. Ada orang yang merasa bahwa kejadian di Rohingya itu tidak ada urusan Allah. Itu apa yang terjadi pada Rohingya, itu semuanya izin Allah. Semuanya izin Allah. Kok Allah izinkan mereka dipotong leher, diperkosa? Ada satu gadis mengaku diperkosa 15 kali oleh tentara Myanmar. Ya, 15 orang. Lalu dibunuh ayahnya. Ya, kok Allah biarkan Muslim diperkosa, anaknya dicincang, disengat dengan listrik itu tahu lagi saya bahasanya. Dikejutkan dengan listrik lalu dibakar. Kau Allah izinkan, bukankah mereka akidah mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ingat-ingat ibu dan bapak, pada saat Allah telah memarahi, ada saat Allah murka terhadap umatnya yang mengakui dia sebagai Allah tapi tidak taat pada syariatnya. Salah satu azab Allah adalah wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kami akan buat di antara kamu terpilih pemimpin yang zalim yang akan menzalimi diri kamu sendiri. Kehidupan Rohingya yang saya baca dan saya lihat itu rata-rata juga Islam KTP. Enggak usah lihat yang Rohingya di sana saja, pengungsinya saja itu salat maghrib saja tidak salat. Bukan semua mereka, tapi kebanyakan maghrib tidak salat. Di kamp pengungsi saja masih berzina. Anak-anak mereka itu yang di kamp di atas kandang itu keluar dari kamp pengungsian, manjat ke pohon-pohon orang-orang sekitaran, pohon mangga segala macam, itu nggak tahu pemiliknya, nggak ada izinnya, loncat langsung, semua milik mereka. Itu gaya hidup mereka. Makanya Allah beri musibah supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi bagi kita,
Walaupun kita tahu kekurangan itu terjadi, karena semua orang juga begitu. Di Aceh juga banyak yang tidak salat. Cuma belum Allah beri. Allah belum beri. Nah, tapi bagi kita, karena mereka sedang melawan kafir harbi, kafir yang memerangi, tetap bagi kita wajib membela. Wajib membela. Kalau seandainya disuruh berjihad, wajib kita jihad. Seandainya disuruh. Tapi saya yakin kalau disuruh berjihad, mungkin berat bagi kita berjihad. Berat. Mutasi saja berat, apalagi jihad. Apalagi punya anak. Kata Rasulullah, al-walad mujabbanah wa mubakhalah. Anak-anak itu bisa membuat seorang menjadi kikir dan pengecut. Gara-gara anak dia bisa kikir, sedekah nggak mau lagi. Dulu padahal sebelum punya anak sedekah, habis punya anak nggak mau sedekah. Kenapa? Belum cukup untuk beli tablet untuk anak, belum cukup untuk beli pampers anak, belum ini, belum itu. Wad mujabbanah, kata Rasulullah, anak itu bisa membuat pengecut seseorang. Pengecut, nggak berani jihad. Kalau saya jihad, kayak mana anak saya? Siapa bayar SPP-nya? Nanti siapa yang jemput? Becak udah nggak menjemput lagi, berapa kali udah mogok, macam-macam udah kita bilang. Makanya sekali lagi, nasihat Nabi yang ketiga, fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintalah sama Allah. Allah akan tolong dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Coba lihat, rata-rata orang zalim itu susah matinya. Kok nggak mati itu tentara-tentara Myanmar? Kok nggak mati tiba-tiba? Bisa saja kan Allah matikan tiba-tiba. Tiba-tiba semuanya brut, langsung mati di tengah sawah semua. Bisa. Allah nggak matikan. Allah ingin lihat berapa hebat engkau meminta dariku. Ternyata banyak orang tetap tidak minta sama Allah. Padahal dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta tolong. Kalau ada masalah keluarga, minta tolong sama Allah. Jangan minta tolong sama ustaz. Ustaz curhat saja boleh. Curhatnya sama ustaz boleh. Setelah itu bangun tengah malam, menangislah di hadapan Allah. Minta Allah perbaiki anak. Minta Allah perbaiki suami. Atau minta Allah perbaiki istri. Minta sama Allah, Allah tolong. Cuma begini, kadang-kadang Allah mengumpulkan poin dulu dari kita. Nanti ada masanya tukar poin. Hubungi 777. Bagaimana Allah kumpulkan poin? Kalau belum cukup kita jalan menuju surga, Allah terus beri musibah dulu. Kita sudah minta tolong berkali-kali. Enggak juga ditolong-tolong. Tetap suami Fir'aun ini tetap hidup. Tetap enggak mau ceraikan kita. Tetap KDRT. Padahal mata kita sudah hilang sebelah. Tetap saja. Kenapa enggak mati-mati ini suami? Belum cukup poin kita masuk surga. Allah kumpulkan lagi poinnya. Sabarlah, sabarlah. Seperti sabarnya Asiyah istri Fir'aun. Makanya kalau lagi diberi musibah, sakitnya berlanjut-lanjut. Habis diabetes, kena DBD. Habis DBD, kena tipes. Habis tipes, kena kurap, panu, dan seterusnya. Demam lagi, flu lagi. Kemudian ujung-ujungnya stroke. Terus-terusan. Bersabarlah. Allah sedang kumpulkan poin. Lalu ujungnya meninggal. Di saat sudah cukup poin, Allah meninggalkan kita. Dengan itulah jalan Allah memasukkan kita ke surga. Berarti kita masih disayang Allah. Kalau orang tidak sayang Allah lagi, dilepaskan oleh Allah. Lepas. Nggak ada musibah-musibah lagi. Tidak ada musibahnya. Maka bersabarlah kalau minta tolong. Allah beri pertolongan dengan berbagai macam cara. Yang terakhir, Bapak dan Allah. Harus segera saya ucapkan yang terakhir. Tapi ini benar-benar terakhir, tapi panjang sikit yang terakhirnya. Kemudian Rasulullah menyambung. Wa'lam, kata Rasulullah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummah, semua umat, lawi jitama'at ala ayanfa'uka bisyai'in, la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Seandainya semua manusia berkumpul ingin memberimu manfaat, tidak akan datang manfaat itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Ibu dan bapak, sudah berapa kali tes PNS? Ada orang yang sudah 10 kali. Nggak lulus. Dia sudah sogok, udah 9 kali. Yang terakhir dia nggak sogok-sogok lagi, udah habis. 10 kali ikut, 9 kali sogok. Nggak lulus. Dia sudah hubungi jenderal ini, Tito Karnavian, dia hubungi Wiranto, dia hubungi, nggak lulus juga. Seandainya seluruh dunia berkumpul memberi gaji untukmu, kalau Allah tetapkan itu bukan jalanmu, tidak akan datang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Doa Nabi, ya Allah, semua yang engkau cegah tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkannya.
Dan semua orang yang ingin mencegah sesuatu, kalau engkau ingin mendatangkannya, pasti datang. Maka nggak usah susah-susah hidup. Kita ini lulus di sini, kerja di sini karena siapa? Allah yang izinkan. Maka bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Jangan lupa kurban. Ini udah 5 tahun kerja, kurban cuma sekali. Ada yang parah lagi 10 kali. 10 tahun, kurban, udah kurban Pak. Udah kapan 10 tahun yang lalu? Haji nggak daftar, sedekah nggak ada. Ini bahaya. Nah, jadi ini kata Nabi, yakinkanlah tidak akan datang manfaat kepadamu kecuali Allah yang mengizinkan datangnya. Lalu kemudian Nabi menyambung, wa ini kita mau ada yadurruka bisyai. Seandainya seluruh bumi, semua orang di bumi ini berkumpul ayadurruk untuk membuat kamu celaka. Untuk membuat kamu celaka. Lam yadurruka illa bisyai'in kad katabahallahu alaih. Tidak akan celaka engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Ada orang baru belajar mobil, langsung ketabrak mati. Ada orang yang sudah 50 tahun pergi pulang balik Losmawi Banda Aceh, enggak ketabrak sedikit pun. Spionnya saja tidak bengkok-bengkok. Kenapa dia enggak ketabrak-tabrak? Ada yang baru belajar mobil, langsung ketabrak mati. Ada yang masuk jurang, langsung mati. Ada yang udah masuk jurang enggak mati-mati. Kata Nabi, kalau manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, kalau engkau ditetapkan di waktu lahirmu, di Lauhul Mahfuz, engkau tidak celaka, maka tidak akan celaka. Kita pernah merasakan masa konflik. Ada yang diancam, ada yang dituduh ini. Sampai sekarang masih hidup. Ada orang yang tidak nyangka-nyangka, meninggal di waktu konflik. Siapa yang membuat rencana itu? Allah. Maka jangan takut untuk hidup. Jangan takut untuk pergi ke masjid. Takut digigit anjing. Tidak akan digigit anjing kalau Allah tidak izinkan untuk digigit. Kecuali Allah izinkan. Maka kalau digigit, santai saja, ketawa saja. Udah diizinkan Allah ya berarti. Begitu hidup kita. Makanya orang yang imannya kuat sekali kepada Allah, la khauf, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Santai, jalan malam, dia berlindung kepada Allah. Maka kalau keluar rumah ibu dan bapak, keluar mau pulang hari raya, serahkan rumah sama Allah. Baca doa. Begitu di pintu rumah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Selesai. Keluar dari rumah. Serahkan rumah sama Allah. Lalu starter. Waktu kita start mobil kita, serahkan diri lagi daripada Allah. Maka disuruh baca Bismillahi majreha wa mursaha. Atau Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau dibaca, kita sudah serahkan bulat-bulat sama Allah. Oh, rumah kita dicuri juga. Allah yang izinkan pencuri itu bisa masuk dari plafon. Banyak rumah orang yang tidak ada plafon, nggak masuk pencurinya. Ada rumah nggak ada plafonnya, nggak pernah masuk pencuri. Iya, ada rumah yang plafonnya luar biasa, masuk pencuri dari plafon. Semua izin Allah. Kalau Allah sudah izinkan setelah kita baca doa, kok masuk juga pencuri, berarti Allah ingin menambahi poin untuk kita. Bersabarlah, laptop bisa beli lain, tablet bisa beli lain, nomor orang yang harus cari lagi. Maka ini rahasia hidup. Jangan takut.